Emang bisa ada dripper plastik yang ngalahin Kalita Wave? Oke, great people. Hari ini kita akan bahas sebuah dripper yang lagi jadi hot topic, panas banget. Jadi dripper ini adalah dripper yang lagi hot topic di kalangan para brewers karena dripper ini tahun lalu di Chicago berhasil masuk ke peringkat 6. Jadi finalis. Dengan ukuran dripper baru tiba-tiba jadi finalis. Dripper ini berarti sangat-sangat mutakhir. Jadi dripper ini adalah dripper yang dipakai oleh Jackie Tran. Jackie Tran adalah brewers champion dari Republik Ceko, dan Jackie Tran berhasil mendapatkan posisi 6 menjadi finalis di World Brewers Cup Chicago tahun lalu. Dan drippernya adalah Solo Dripper. Gue udah lihat dripper ini dari kemarin pas Indonesia Brewers Cup nasional. Gue lihat Rocky punya dripper ini Solo, tapi gue sendiri belum pernah punya dan gue belum pernah beli. Dan kebetulan kemarin pas gue ke Malaysia, jalan ketemu temen gue Nas Jafar, terus Nas Jafar beliin gue dripper ini. Bagaimana dripper ini bisa dipakai dan apakah dripper ini cukup baik? Jadi yang pertama adalah Solo. Jadi kalau gue baca di sini kata-katanya, designed by a brewer for brewers, whether you are a pro or just getting started. Jadi didesain oleh seorang brewer untuk para brewer. Tidak peduli apakah Anda profesional atau Anda baru mulai. Jadi cukup strong, cukup maskulin kata-katanya. Kemudian ada kata-kata effortless brewing, easy to use for anyone who loves coffee no matter your skill level. Jadi dripper ini bisa dipakai untuk siapapun para pecinta kopi, tidak peduli dengan skill yang Anda miliki. Dia klaim kalau flow-nya presisi dan punya ekstraksi yang baik, dan dia punya 40 derajat kemiringan. Kemudian Solo ini diklaim akan selalu mengalirkan air ke tengah. Coffee bed akan selalu basah secara merata supaya ekstraksinya balance. Compact and versatile. Outer ribs mean you can skip the stand. Fit snugly on most glass server for a quick satisfying brew. Jadi dia kasih ribs di bagian luarnya supaya tidak perlu pakai dudukan dan bisa muat di segala macam server kaca supaya aman. Jadi ada dripper-dripper yang memang tidak ada dudukannya, jadi suka miring-miring. Contoh kayak origami tidak ada dudukannya. Terus kayak dripper kayak City itu nggak ada dudukannya. Jadi harus beli dudukan terpisah. Nah, Solo dia klaim kalau dia ada ribs yang dimana bisa dimasukin fit ke semua jenis server kaca. Nah, jadi di dalamnya seperti ini, dibungkus dengan plastik seperti ini. Ini kayak bungkusan ini tau. Kalau kita beli apel tuh, nah apel kan suka ada yang dibungkus kayak gini tuh buah-buah. Dan di dalamnya ada kertas. Nah, oke. Jadi ini drippernya, oh dia ada dudukannya. Jadi dia datang dengan dudukan ternyata guys. Dia datang dengan dudukan. Kemudian ini yang diklaim sebagai diletakin ke server manapun pasti muat. Kita ambil server, ini ada server. Terus kita letakin, masuk nggak? Nah, langsung fit. Oke, ini ada dikasih dudukan juga. Jadi kalau memang tidak mau pakai dudukannya bisa langsung masuk ke server. Complete your Solo experience. Di sini dia ada item-item pelengkapnya. Jadi dia ada server sekaligus gelas minum. Dia ada tempat standnya. Terus dia ada pressor buat pasang si papernya. Dan dia ada case-nya sendiri. Jadi kalau memang kita mau beli tambahan-tambahannya, kita langsung bisa masuk ke websitenya. Gue juga nggak ngerti kenapa namanya Solo. Cuma yang gue perhatikan, sebenarnya kalau kita lihat, dripper ini nih mirip-mirip kayak SD1. SD1 punya Hero. Coba kita ambil SD1. Oke guys, di sini gua ada dua dripper yang kita bisa bilang mungkin mirip-mirip. Yang pertama ada Orea. Nah, kalau dilihat sekilas seperti mirip kan ya. Jadi dalamnya juga sama, dan Orea juga. Nah, ini kebetulan gue pakai pantat yang kayak gini. Coba ngambil pantat yang sekarang mirip-mirip dengan Orea. Oke. Tapi ternyata setelah gue coba fit in masuk ke dalam, memang secara angle si Orea sedikit lebih lebar dibandingkan si Solo. Jadi Solo memang lebih kecil. Tapi kalau dilihat sebenarnya cara kerjanya mirip-mirip karena di dalamnya juga mereka nggak ada rib atau nggak ada negative ribs yang bisa ngasih airflow supaya forwardnya jadi lebih cepat. Jadi gue lihat ya sebenarnya mirip-mirip. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita ada drippernya SD1 yang baru, Suprema yang baru. Jadi kalau dilihat di bagian luarnya juga ada ribs-ribs yang memang bisa masuk ke server-server. Kalau diperhatikan di luar mirip-mirip. Kalau dilihat diameternya dari luar juga hampir mirip kalau mau dilihat.
Oke, tapi bedanya kalau Hero punya dia lebih conical, kalau ini lebih flat bottom. Konsepnya udah mirip-mirip dengan dripper sebelumnya, tapi kita akan coba nyeduh apa bedanya kita kalau pakai dripper ini. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah karangan angin-angin. Kopi ini adalah kopi yang berasal dari Sulawesi, Nrekang, dan lebih tepatnya kampungnya namanya Angin-Angin. Prosesnya wash, dia single var 795, tinggian 1500 sampai 1700 meter di atas permukaan laut. Ada orange, almond, dan tea light. Pasti ada yang mau nanya nih. Apa sih kok itu kok gambarnya kenapa sih? Nanya terus. Jadi ini adalah gambar seorang penari dan dia pakai baju khas dari daerah tersebut, dan ini adalah rumah adat dari masyarakat dan penduduk di sana. Dan di sini terlihat ada putih-putih, itu angin sebenarnya. Jadi angin yang sedang berlewat. Jadi itu angin-angin. Nggak, ini awan, guys. Sekarang kita akan coba seduh. Nah, di sini gue pakai papernya Sibaris karena gue pengen bisa fit ke seluruh ininya. Nah, salah satu kendalanya yang datang dari solo dripper, kalau kita tidak punya negosiatornya atau yang untuk ngepres papernya, akan susah, guys. Jadi, kalau kita pakai paper kayak Sibaris ini, dia kan harus dipres agar fit ke dalam. Nah, problemnya tidak akan terlalu bisa fit. Jadi, kita harus kerjakan secara manual. Jadi, yang akan gue lakukan, gue akan ambil stick, terus gue akan press seperti ini, supaya papernya bisa lebih nempel ke drippernya. Nah, jadi kira-kira jadi seperti ini. Nah, jadi nggak terlalu rapi. Jadi, ini adalah salah satu kekurangan yang gue lihat dari dripper flat bottom terbaru ini. Jadi butuh negosiatornya. Jadi kalau nggak ada negosiator, kita agak susah masang papernya. Jadi gue juga nggak ngerti kenapa tidak disediakan negosiator untuk dripper seperti ini. Karena kalau dia claim easy to use for anyone who love coffee, tapi not easy to use when I want to put the paper filter juga. Nggak apa-apa, kita tetap akan cobain. Aku mungkin akan langsung aja. Nah, lebih enak kalau nggak pakai dudukannya. Resepnya seperti biasa, guys. Seperti di video-video yang sebelumnya. Buat teman-teman yang baru nonton dan nggak tahu resepnya gimana, coba cek ke video-video sebelumnya. Nah, ini unik banget karena flow rate-nya cepet banget. Ini langsung kering, guys. Padahal grind size yang gue pakai cukup halus. Nah, dripper flat bottom biasanya memang akan memberikan flow rate yang lebih cepat daripada dripper conical. Tapi biasanya ada teori juga yang mengatakan kalau dripper yang tidak punya ribs akan memberikan flow rate yang lebih lama karena tidak ada airflow. Tapi ternyata di dripper ini bekerja cukup baik dan memberikan flow rate yang cepat. Dan kalau dipegang, ini oke ini, guys. Dia nggak terlalu panas, bahkan tidak panas sama sekali ketika dipegang. Artinya, panas yang tertangkap, panas yang masuk, ditangkap dan ditahan dengan baik oleh dripper ini, sehingga bisa memberikan hasil ekstraksi yang lebih optimal, karena energinya tersimpan dengan baik di dalam drippernya. Jadi kita bisa bilang kalau dripper ini punya thermal mass yang baik, atau heat retention yang baik. Kalau gue mau pakai dripper ini, gue akan pakai grind size yang lebih halus lagi, supaya ekstraksinya bisa lebih tinggi, dan gue bisa mendapatkan brew time yang lebih tinggi. Nah, sekarang udah selesai, kita akan coba hasilnya seperti apa. Oke. Yang gue suka dari seduhan ini adalah manis banget. Kenapa manis banget? Karena kopinya dari Fugol. Cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita, karena kita ada karangan angin-angin. Ini manis banget, guys. Mungkin efek manis ini juga disebabkan oleh ekstraksi yang cukup optimal. Kenapa? Karena balik lagi tadi, panasnya benar-benar diamankan, diselubungi, ditahan dengan baik. Heat retention-nya bagus banget sehingga panasnya bisa mengekstraksi kopi ini cukup baik. Kemudian dari segi acidity juga oke banget. Dia ngasih acidity yang bright. Secara mouthfeel juga tinggal di-adjust, tinggal dihalusin supaya brew time-nya lebih lama. Jadi mouthfeel akan lebih round. Menurut gua, dripper ini sangat menarik. Wajar aja kalau dia Jeki bisa masuk ke final di Chicago pakai dripper ini, karena menurut gua dripper ini cukup versatile. Bisa diatur di utak-atik, mau pakai grind size yang kasar interval tinggi, mau pakai grind size halus interval yang lebih pendek, terus bisa pakai suhu yang rendah, bisa pakai suhu yang tinggi dibuat brew time-nya cepat, suhu yang rendah dibuat brew time-nya tinggi juga sepertinya bisa, karena bisa ngasih flow rate yang cukup cepat. Jadi menurut gua ini adalah dripper yang cukup versatile dan aman, guys. Gue sukanya dripper plastik ini adalah dripper yang kalau dijatuh nggak sengaja kebanting,
tuh nggak kenapa-kenapa dibandingkan dripper-dripper kaca. Jadi ini bahannya sepertinya kayak polipropilen, jadi cukup kuat dan cukup oke. Apakah dripper ini layak untuk dibeli? Jawabannya adalah tergantung budgetmu. Harganya adalah 750.000 kalau gua cek di Tokopedia. Nah, bayangkan teman-teman, harganya cukup tinggi dan kalau teman-teman baru belajar kopi, apakah worth it untuk beli dripper seperti ini? Balik lagi, kalau teman-teman punya budgetnya, silahkan beli, silahkan coba, dan tidak ada salahnya mencoba. Tapi kalau teman-teman baru terjun ke dunia kopi dan belum punya budget yang tinggi untuk membeli dripper-dripper seperti ini, teman-teman juga bisa pakai dripper-dripper yang harganya lebih terjangkau. Ada dripper-dripper yang range-nya cuma 100-an, bahkan ada dripper fenomenal yang bukan dripper, yang harganya murah banget. Itu pun bisa dipakai untuk nyeduh kopi gitu. Hasilnya baik banget, harganya agak sedikit tidak ramah kantong. Jadi kalau great people punya budget, silakan beli. Gue sarankan beli, karena ini oke banget. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa. Great people, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, silakan komen. Jangan lupa selalu nyalakan lonceng notifikasi, karena dengan Great People subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, itu adalah bentuk support dari Great People kepada channel YouTube Frugal Coffee Roaster, supaya kita bisa selalu memberikan edukasi ke teman-teman. Thank you semua, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.